Halo, selamat pagi semuanya. Karena video ini akan diputarkan saat acara program Cinta Alma Mater, maka saya ucapkan selamat datang di Institut Teknologi Dell untuk mahasiswa baru angkatan 2020. Nah, perkenalkan, saya Dedi Anwar, saya dosen di Prodi Teknik Bioproses, dan saat ini menjabat juga sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis Pusat Pembelajaran Elektronik dan Sains Teknologi Engineering Matematik atau disingkat dengan STEM. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kuliah umum mengenai strategi pembelajaran jarak jauh pada masa new normal. Atau dengan kata lain, kuliah umum untuk membekali kalian tips bagaimana menghadapi perkuliahan di IT Dell yang saat ini menerapkan perkuliahan jarak jauh. Oke, saat ini di Indonesia bahkan dunia, COVID-19 membuat banyak aktivitas dilakukan secara terbatas, di mana kegiatan yang biasanya kita lakukan bersamaan dalam waktu dan tempat tidak dapat lagi kita lakukan untuk sementara waktu, yang mana tujuannya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Contoh aktivitas yang dibatasi seperti aktivitas perkantoran, aktivitas perayaan, dan termasuk juga aktivitas pembelajaran seperti di sekolah ataupun kampus. Sekolah ataupun kampus menghentikan proses pembelajaran tatap muka untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, khususnya di kalangan generasi muda, yaitu kalian mahasiswa kami. Sebagai gantinya, pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau remote learning. Pembelajaran atau perkuliahan jarak jauh terbagi lagi menjadi dua, yaitu perkuliahan jarak jauh sinkron dan perkuliahan jarak jauh asinkron. Nah, perkuliahan jarak jauh sinkron adalah pembelajaran yang dilakukan dengan interaksi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Biasanya dilakukan dengan menggunakan media seperti Zoom, Google Meet, WebEx, dan lainnya. Sementara untuk perkuliahan jarak jauh asinkron sebaliknya, dilakukan tanpa interaksi langsung. Jadi pemberian materi kuliah dilakukan satu arah, misalnya dengan lecture note, buku, video ajar, dan nantinya interaksi dua arah akan dilakukan pada forum diskusi tertulis seperti media chat, WhatsApp, email, dan lain-lain. Nah, berbicara mengenai perkuliahan jarak jauh sering disamakan dengan e-learning. Padahal ini adalah dua hal yang berbeda, namun berhubungan. Supaya lebih paham, kita pahami dulu definisi dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah teacher-centered learning, yaitu pembelajaran berpusat kepada pengajar atau pendidik. Di sini, guru atau dosen akan memberikan materi 100% kepada peserta didiknya. Nah, model ini merupakan pembelajaran yang paling umum dipakai di sekolah ataupun kampus. Namun, dapat dikategorikan metode ini adalah metode pembelajaran lama atau metode pembelajaran yang klasik. Lalu selanjutnya yang kedua adalah student-centered learning atau pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Sebaliknya, di sini mahasiswa berperan aktif belajar mandiri, mencari materi, diskusi kelompok, dan dosen atau pendidik di sini bertindak sebagai fasilitator dan pengarah capaian pembelajarannya. Selanjutnya yang ketiga adalah e-learning. Adalah proses pembelajaran berbasis elektronik. Contohnya dengan menggunakan komputer, televisi, telepon seluler, dan bisa digunakan atau bisa dilakukan dalam jaringan ataupun daring ataupun online, maupun dilakukan secara luring ataupun offline atau luar jaringan. Jadi tidak selamanya e-learning dilakukan secara online. Nah, selanjutnya
pembelajaran blended learning adalah suatu metode pembelajaran yang memadukan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran asinkron e-learning. Jadi, model belajar ini memberikan mahasiswa materi ajar yang dapat diakses dengan media elektronik untuk dipelajari secara mandiri. Lalu nantinya akan ada diskusi mengenai materi ajar dengan dosen dalam bentuk tatap muka. Model ini dikenal juga dengan sebutan flip classroom. Nah, pembelajaran ini yang nantinya akan kalian laksanakan dalam perkuliahan jarak jauh di ITDL. Nantinya pelaksanaannya dilakukan oleh dosen pengampu dengan memberikan materi ajar kepada kalian melalui media ajar secara online. Lalu dilanjutkan dengan kelas diskusi, namun bedanya tatap muka yang dilakukan di sini dilakukan secara online ataupun daring. Dan dilanjutkan dengan belajar mandiri lagi oleh mahasiswa yang bersangkutan untuk memperdalam materi belajarnya. Nah, poin yang ketiga ini merupakan poin pembeda antara mahasiswa yang mau berusaha dan tidak ya. Oke. Dari beberapa istilah dan model belajar yang nanti akan kalian laksanakan dalam perkuliahan, ada beberapa hal yang perlu kalian atur atau kalian manajemen agar perkuliahan jarak jauh kalian nantinya berjalan dengan baik. Mengapa? Karena dalam perkuliahan jarak jauh, diri kalian sendirilah yang akan mengatur perkuliahan secara mandiri. Berbeda dengan perkuliahan yang dilaksanakan di dalam kampus. Di dalam kampus ada pihak yang mengawasi dan membuat aturan, media, dan teknologi ajar yang tersedia, sehingga ada kemungkinan terjadi pelaksanaan perkuliahan yang tidak baik yang dilakukan oleh kalian saat melakukan perkuliahan jarak jauh. Maka dari itu, perlu adanya strategi dalam menghadapi perkuliahan jarak jauh. Nah, maka dari itu, saya ingin memberikan tips bagaimana strategi menghadapi perkuliahan jarak jauh. Oke, yang paling pertama adalah pahami capaian pembelajaran. Jadi, dari mata kuliah yang dilaksanakan, hal ini penting. Kenapa? Untuk memusatkan pembelajaran tidak bergeser kemana-mana. Sedikit tips untuk kalian. Hal yang dinilai oleh dosen dari setiap perkuliahan adalah capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran biasanya akan dijabarkan pada awal perkuliahan dalam silabus ataupun RPS. Jadi, perlu kalian pahami dan perlu kalian ingat mengenai capaian pembelajaran dari tiap mata kuliah yang kalian hadapi. Yang kedua adalah tetapkan manajemen dan disiplin waktu. Atur waktu belajar dengan teratur. Hal ini akan menjadi lebih mudah karena kampus memberikan jadwal kepada kalian. Namun, ada waktu-waktu yang perlu kalian atur sendiri, seperti waktu belajar mandiri, mengerjakan tugas, waktu mengakses materi ajar. Nah, setelah manajemen waktu bisa kalian kelola, perlu adanya disiplin untuk memaksimalkan manajemen waktu tadi. Disiplin mengumpul tugas, disiplin mengikuti jadwal diskusi, dan lain-lain. Nah, bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas di menit-menit akhir tenggat waktu yang ditetapkan. Nah, ini perlu dihindari ya. Satu hal lagi yang penting untuk kalian mengenai waktu adalah sediakanlah waktu untuk istirahat sejenak dari perangkat elektronik kalian. Pembelajaran bisa kalian lakukan dengan menggunakan media textbook ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Jadi, kalian harus mengetahui peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh.
karena tidak semua media dapat disediakan kampus dengan baik. Oleh karena itu, beberapa platform belajar daring dapat menjadi alternatif. Demikian juga perkakas teknologinya, seperti komputer, laptop, handphone, ataupun tablet menjadi penting. Dan yang terutama adalah jaringan internet yang baik. Nah, karena hal ini juga kampus membuat model pembelajaran flip learning agar materi ajar dapat kalian akses pada saat jaringan internet kalian sedang stabil. Lalu yang keempat adalah menjadi pembelajar yang aktif. Nah, seperti yang saya kemukakan di awal mengenai student center learning, penting menjadi pembelajar yang mandiri karena serapan ajar akan semakin baik jika dilakukan secara mandiri. Sesi belajar mandiri sebaiknya dilakukan sebelum dan sesudah sesi diskusi. Lalu yang kelima adalah belajar dengan fokus. Nah, kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa adalah tidak fokus ketika melakukan perkuliahan jarak jauh. Karena selama melakukan pembelajaran di internet, ada banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran. Godaan nonton video YouTube, buka media sosial, hingga baca-baca konten berita impulsif seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk berusaha fokus dan konsisten selama belajar dalam waktu yang ditetapkan. Hindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga lain untuk membuat suasana belajar kondusif. Lalu yang keenam, aktif dan terampil dalam berkomunikasi dengan dosen ataupun teman kelas. Nah, tidak perlu ragu untuk bertanya kepada pengajar atau berdiskusi dengan teman kelas. Dan juga gunakanlah bahasa yang santun dan sopan saat berdiskusi. Hal ini akan melatih kecakapan komunikasi kalian. Berani bertanya adalah salah satu kemampuan yang sulit di generasi milenial saat ini. Nah, biasakanlah berkomunikasi terutama saat kelas diskusi. Yang ketujuh adalah bersikap jujur dan tidak melakukan kecurangan seperti mencontek dan sebagainya. Nah, demikian strategi belajar jarak jauh pada masa pandemik saat ini. Harapannya 7 strategi tadi bermanfaat untuk kalian dalam menghadapi awal masa kuliah kalian yang dilakukan di Institut Teknologi Dell secara jarak jauh. Terakhir, sebagai pesan penutup, keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan dan sampai jumpa di kuliah lainnya. Terima kasih.